Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai energi kinetik pada gas ideal. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami dan menganalisis energi kinetik rata-rata pada gas ideal. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan pokok mengenai energi kinetik pada gas ideal, terlebih dahulu ada beberapa hal yang menjadi prasyarat dan menjadi dasar bagi kita untuk melangkah bergelut dengan persamaan-persamaan energi kinetik pada gas ideal. Tentu saja yang pertama mengenai energi kinetik dan gas ideal itu sendiri. Energi kinetik secara umum memiliki persamaan 1/2 mv pangkat 2. Nah, ini persamaan secara umum dari energi kinetik ya. Kemudian gas ideal, salah satu sifatnya adalah partikel-partikel gasnya bergerak secara acak. Nah, ketika sebuah partikel bergerak, dia akan menghasilkan energi kinetik karena dia memiliki kecepatan. Pergerakan secara acak ini juga akan menimbulkan kemungkinan bertumbukan dengan partikel lain dan tumbukan dengan dinding dari ruang tertutup yang biasanya digambarkan di dalam ruang kubus. Kemudian yang kedua ini adalah gambaran umum dari gas ideal itu sendiri. Yang digambarkan banyak partikel gas di dalam sebuah ruang kubus. Nah, keadaan-keadaan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa partikel akan berkemungkinan atau sangat mungkin untuk mengalami tumbukan karena pergerakannya yang acak dan kemudian juga mengalami tumbukan dengan ruang kubus atau maksud saya dinding pada ruang kubus ini. Nah, tumbukan dan pergerakan dari ruang kubus ini juga akan menimbulkan tekanan pada ruang kubus. Nah, ini yang menjadi dasar kita, ini yang akan kita cari, ini yang akan kita pikirkan, dari manakah asal persamaan 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Nah, ini alur untuk menemukan persamaan energi kinetik pada gas ideal. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, persamaan umum energi kinetik 1/2 mv pangkat 2. Kemudian ini cukup panjang. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke persamaan energi kinetik gas ideal, kita terlebih dahulu harus menemukan persamaan tekanan gas ideal, karena persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan persamaan energi kinetik pada gas ideal. Nah, secara umum persamaan tekanan itu P sama dengan F/A. Itu yang perlu kita garis bawahi juga ya. Kemudian kita misalkan satu partikel atau sebuah partikel gas di dalam kubus yang tadi, kita tinjau satu partikel saja ya, bergerak lurus beraturan, menumbuk dinding kubus dengan tumbukan lentin sempurna dan terjadi perubahan momentum. Artinya apa? Partikel gas ini tadi bergerak sejauh S atau sepanjang rusuk kubus, kemudian menumbuk dinding kubus dan berbalik arah V2 dengan kecepatan V2 hingga kembali ke posisi semula. Dari sini terjadi perubahan momentum yang tidak lain juga dikenal dengan impuls.
Impuls perubahan momentum sama dengan F delta T. F delta T. Momentum itu sendiri adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Persamaan momentum M0V2 karena maksud saya persamaan momentum ini M0V MP. Jika kita masukkan ke persamaan V2 dikurang V1, maka jadinya seperti yang ada di slide. M0V2 momentum akhir dikurang M0V1. Kenapa M0V2 bertanda minus? Karena kecepatan akhir atau V2 berlawanan arah dengan V1 yang kita anggap positif. Sama dengan min F delta T. V2, ini sudah saya jelaskannya, adalah kecepatan partikel setelah bertumbukan dengan dinding kubus dan bertanda negatif karena berlawanan arah dengan kecepatan sebelum tumbukan. Kemudian, min M0 V2 ditambah V1 sama dengan min F delta T. Nah, kita garis bawahi apa yang saya jelaskan tadi, bahwa partikel ini bergerak mendatar dan GLB. Kata kuncinya GLB, berarti kecepatannya konstan. Artinya V2 dan V1 sama. Jadi V2 dan V1 bisa kita jumlahkan. Kita ganti saja simbolnya menjadi Vx atau kecepatan ke arah mendatar. Nah, karena partikel ini bergerak lurus beraturan juga, maka untuk mencari delta T, persamaannya yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak yang ditempuh oleh partikel tadi tidak lain adalah 2 kali panjang rusuk kubus, karena dia menempuh jarak sejauh S, kemudian berbalik lagi sejauh S. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1. Delta T dan nilai V2 dan V1 yang telah kita ubah. Jadinya seperti di slide. Min M0 Vx ditambah Vx sama dengan min F X atau jarak. Ini nanti kita ganti 2S dibagi dengan Px. Hasilnya adalah M0 2Vx, minusnya sudah hilang ya, sama dengan F 2S per Vx. F bisa kita ubah menjadi V dikali A dengan cara merubah persamaan umum tekanan V sama dengan F per A. Kemudian M0 2Vx sama dengan V dikali A 2S per Vx. Vx kalikan dengan Vx jadi M0 2Vx pangkat 2 A dikali 2S per A dikali 2S. Karena kita mencari persamaan tekanannya, jadi kita buat persamaan ini menjadi V sama dengan A dikali 2S. Lanjut, A dikali 2S ini, A adalah luas penampang yang di dalam kubus, berarti S dikali S. Kemudian jika dikalikan dengan S lagi, maka itu akan menghasilkan volume kubus. Jadi kita memperoleh persamaan untuk tekanan satu partikel jika diketahui kecepatan mendatar M0 Vx pangkat 2 per volume. Ini lanjutannya. Bagaimana jika kita ingin mencari persamaan tekanan dengan partikel dengan tinjauan partikel yang banyak? Maka kita hanya tinggal
mengalihkan dengan N atau jumlah partikel yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, jika kita meninjau kembali partikel-partikel tadi atau partikel yang bergerak bukan hanya ke arah mendatar, tetapi juga ke sumbu Y dan ke sumbu Z, sehingga memiliki kecepatan V, maka Vx pangkat 2 di persamaan itu kita perlu cari tahu, atau kita perlu cari tahu berapa persamaan yang sama dengan V. Maksud saya seperti ini. Kita perlu merubah partikel Vx pangkat 2 menjadi, maksud saya merubah variabel Vx pangkat 2 menjadi variabel V. Jadi V2 sama dengan Vx pangkat 2 ditambah Vy pangkat 2 ditambah Vz pangkat 2. Kecepatan partikel dianggap sama ya, atau diasumsikan sama ke segala arah. Diasumsikan sama dengan Vx pangkat 2. Jadi semuanya bisa diganti dengan Vx pangkat 2. Maksud saya V pangkat 2 sama dengan 3 Vx pangkat 2. Jadi Vx pangkat 2 sama dengan sepertiga V pangkat 2. Nah, inilah yang kita substitusikan masuk ke persamaan 2. P sama dengan M0 V pangkat 2 per 3 volume. Itu untuk satu partikel. Untuk banyak partikel tinggal dikalikan dengan jumlah partikel N. Nah, persamaan 4 dan 5 ini akan kita gunakan untuk menemukan persamaan energi kinetik gas ideal. Nah, ini untuk persamaan energi kinetik gas ideal satu partikel. Nah, kita kembali tuliskan persamaan umum energi kinetik sama dengan 1/2 M0V pangkat 2. Maka M0V pangkat 2 sama dengan 2 EK. M0V pangkat 2 ini terdapat di persamaan 4 tadi. Jadi M0V pangkat 2 di persamaan 4 bisa kita ganti dengan 2 EK. Jadinya adalah P sama dengan 2 EK per 3V atau 3 volume. Silang 3V sama dengan 2 EK. Ingat persamaan umum gas ideal VV NKT, N besar, sama dengan N kecil RT. Kita cukup ubah VV menjadi NKT saja. 3 NKT sama dengan 2 EK. EK sama dengan 3/2 NKT. NKT tidak lain adalah NRT juga. Berarti 3/2 NKT atau sama dengan 3/2 NRT. Itu untuk sebuah partikel atau satu partikel. Nah, ini untuk N partikel. Mirip ya, asumsinya hanya kita tambahkan N partikel di persamaan P. Persamaan 5 tadi. Jadi nanti akan dihasilkan 3 NKT sama dengan 2 N EK. N-nya akan habis, sehingga EK-nya sama dengan 3/2 KT. Nah, ini contoh soal, bisa adik-adik perhatikan. Sejumlah gas ideal tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi,
Nah, ini kita tidak perlu melakukan perhitungan, tetapi kita hanya perlu memperhatikan persamaan umum energi kinetik, yaitu 3/2 kT. Ternyata suhu berbanding lurus atau sebanding dengan energi kinetik. Jika suhu meningkat 4 kali semula, maka energi kinetik juga akan meningkat 4 kali semula. Ini latihan untuk adik-adik di rumah. Berapakah energi kinetik sejumlah gas yang dipanaskan dari suhu 300 Kelvin hingga suhu 500 Kelvin? Tetapan gas ideal sama dengan 8,31 Joule per mol K.